Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NPM 10120483 kelas F1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan pemahaman saya dari bab 1 sampai bab 6 tentang pendidikan agama 4. Yang pertama, Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Selanjutnya, definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu Sanskerta mens Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan dan realitas, sebuah kelompok, genus, atau seorang individu. Selanjutnya, qalbu atau hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap diri seseorang. Yang selanjutnya, hakikatullah insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukallaf, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Makhluk menurut KBBI adalah suatu dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Al-fitrah berasal dari fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptakan Allah Ta'ala. Jadi ciptakan ala fitrah berada di atas fitrah. Yang selanjutnya, lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan daif, lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Yang selanjutnya, bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil. Yang selanjutnya, fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir kepada pemberiannya. Yang selanjutnya, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya, diantaranya ditiupkannya ruh, ditundukkannya alam padanya. Yang selanjutnya, tahakatul insan atau potensi manusia. Sejatinya potensi yang sudah diberikan ini akan pertanggungjawabannya di hadapannya. Apakah seseorang itu amanah dalam menjalankan tugasnya atau khianat? Tentunya kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan yang potensi yang luar biasa. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah Allah yang diberikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Yang selanjutnya, potensi pendengaran menurut pandangan perspektif Islam dapat mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepada oleh Rasul-Rasulnya. Potensi penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek, sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata tersebut. Yang selanjutnya, potensi hati menurut Ibnu Rajab Hanbali.
yang dipetik oleh Mustaq 2006. Hati seperti di dalam hadis ini diumpamakan seperti raja dan seluruh anggota badan, yaitu tertera yang patuh dan taat. Al-manliyah, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Al-amanah, sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri dari tubuh dan ruh, sebagaimana tampak dalam ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya hidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Nafs dalam artian ini tampak dalam Al-Quran. Para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan." Al-An'am ayat 93. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tidur tampak dalam Al-Quran. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang sebelum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ia tetapkan kematiannya dan tidak melepas jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Al-Zumar ayat 42. Yang selanjutnya, secara umum sifat manusia terbagi dari dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Jalan benar takwa membersihkan jiwa. Definisi takwa membersihkan jiwa menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah sebagai dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Berikut ini merupakan sifat-sifat manusia yang dikelompokkan dalam orang-orang yang menyanyikan jiwa. Yang pertama, banyak bersyukur. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, berhati lembut. Yang keempat, kasih sayang. Yang kelima, suka bertobat. Yang keenam, selalu bersikap jujur. Yang ketujuh, terpercaya. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.